اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun cuaca di luar sangat deras hujan, tetapi tidak menghentikan langkah antum untuk hadir di majelis ilmu, dan ini sebuah nikmat dan karunia yang sangat besar, karena tidak semua orang yang diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di majelis yang merupakan taman-taman sorga ini. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan membahas tafsir singkat dari juz amma, dan kita sudah masuki suratul Qari'ah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan surah ini, kita akan baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Di dalam Al-Quran banyak nama-nama untuk kiamat, di antaranya Al-Qari'ah. Saya akan sebutkan nama-nama yang lain. Disebutkan dalam Al-Quran nama lain dari kiamat adalah As-Sa'atu, dan itu disebutkan dalam surah Rum ayat 59. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kemudian juga nama lain daripada kiamah adalah Yaumul Ba'thi, hari berbangkit, dan itu disebutkan dalam surah Rum ayat 56. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Fatihah ayat 3, nama lain daripada kiamat adalah Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Kemudian juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 39, nama lain daripada kiamat itu adalah Yaumul Hasrah, hari kerugian. Kemudian juga disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 21, nama lain kiamat disebutkan Yaumul Fasl. Allah mengatakan hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Sini disebutkan yaumul fasl. Kemudian juga dalam surah Qaf
ayat 20. Nama lain kiamat disebut yaumul wa'id. Sebagaimana Allah mengatakan wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Kemudian juga disebutkan dalam suratul Qaf ayat 34, Allah menyebutkan nama lain kiamat itu sebagai yaumul khulud, hari kekekalan. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Kemudian juga disebutkan dalam suratul Qaf ayat 34, nama lain kiamat itu yaumul khuruj. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 1, nama lain kiamat itu adalah Al-Waqiah. Kemudian disebutkan dalam surah Nazi'ah ayat 34, Allah menyebutkan nama kiamat dengan At-Tammatul Kubra. Fa idza ja'atit Tammatul Kubra. Kemudian juga disebutkan dalam surah Abasah ayat 33, nama lain kiamat adalah As-Sakhah. Fa idza ja'ati Sakhah. Kemudian disebutkan dalam suratul Najm ayat 57, nama lain kiamat disebut Al-Azifah. Azifatil Azifah. Kemudian juga dalam surah Asy-Syura ayat 7, nama lain kiamat adalah yaumul jam'i. Sebagaimana Allah mengatakan yaumul jam'i la raiba fi. Kemudian juga disebutkan dalam surah Ghafir ayat 39, nama lain daripada kiamat adalah darul qarar. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, nama lain kiamat disebut darul akhirah. Wa inna daral akhirata lahuwal hayawan law kanu ya'malun. Kemudian juga disebut Al-Ghashiyah. Kemudian disebut Al-Haqqah. Dan dalam ayat yang kita bahas, nama lain kiamat adalah Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata-kata Qari'ah itu sampai 3 kali. Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kenapa Allah ulang-ulang ini? Terulang-ulangnya lafaz dalam ayat ini litta'kid, sebagai penguat bahwa kiamat itu pasti dan pasti dan pasti terjadi, dan tidak boleh ragu dengan kedatangan kiamat. Al-Qari'ah berbeda dengan Al-Haqqah, karena Al-Haqqah itu diambil dari kata-kata haqqun, artinya hak. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fi. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dengan benar tanpa ada keraguan. Itu disebut Al-Haqqah namanya. Karena Al-Haqqah juga disebutkan beberapa kali. Al-Haqqatu mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Sama dengan kiamat di sini. Al-Qari'atu mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, disebutkan 3 kali. Akan tetapi Al-Qari'ah itu terjadi setelah Al-Haqqah. Haqqah itu artinya keyakinan orang bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kapan terjadinya? Al-Qari'ah, ketika muncul Al-Qari'ah. Makanya kenapa Al-Qari'ah ini jatuh suratnya setelah suratul Adiyah. Wal adiyati dhabhan
falmuriyati qadhan, sampai kepada afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang ada dalam kuburan itu dikeluarkan? Dalam ayat sebelumnya, dalam Zalzalah, Allah mengatakan apa? Yauma idzin wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada ayat Zalzalah juga, wa akhrajatil ardu athqalaha, maka kelak pada hari kiamat itu bumi akan mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat. Itu maksudnya manusia-manusia akan keluar. Anda bisa bayangkan, manusia sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam, yang sudah mungkin jumlahnya triliunan yang ada dalam tanah yang dikubur. Terkadang satu kuburan itu ditumpuk-tumpuk sampai kepada orang yang terakhir mati. Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha, Allah keluarkan orang-orangnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kuburan itu dikeluarkan? Kapan ini terjadi? Yang seperti ini kapan? Yang seperti ini terjadi apabila datang Al-Qari'ah. Nyambung di sini? Apa itu Qari'ah? Qari'ah itu diambil dari kata-kata Al-Qara', di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa apabila datang Al-Qara', suara yang memekikkan telinga, itulah disebut Al-Qari'ah. Nama lain daripada Qari'ah adalah nufikha fis-sur, suara yang keluar dari sangkakala yang ditiup Israfil. Itu disebut Qari'ah. Dan Qari'ah ini pengaruhnya besar, karena apabila datang Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka bumi akan digempakan semuanya. Apabila Al-Qari'ah datang, idza sama'un fatarat, maka langit akan pecah. Apabila datang Qari'ah, wa idzan nujumun tasarat, bintang akan berjatuhan. Apabila datang Al-Qari'ah, apa yang terjadi? Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung kemudian dijatuhkan ke dalam jahanam. Apabila Al-Qari'ah datang, wa akhrajatil ardu athqalaha, seluruh orang-orang akan keluar dari kuburannya. Apabila Al-Qari'ah datang, wa idzal biharu fujjirat, lautan akan diuapkan ke atas. Apabila Al-Qari'ah ini didatangkan, idza dukkatil ardu dakka, maka bumi akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila datang Al-Qari'ah, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, maka bumi yang kita pijak akan diganti dengan bumi yang lain. Jadi dahsyat Al-Qari'ah ini, karena bukan hanya pengaruh kepada manusia, Al-Qari'ah ini pengaruh kepada jin, pengaruh kepada binatang, wa idzal wuhusyu husyirat, pengaruh kepada para malaikat, pengaruh kepada bumi, pengaruh kepada gunung, pengaruh kepada lautan, pengaruh kepada matahari, bulan, langit, bintang, dan seluruh alam semesta. Itu pengaruh Al-Qari'ah, ikhwan. Maka kenapa Allah mengatakan, mengulang-ulang kalimat Qari'ah di sini? Al-Qari'atu mal Qari'ah.
Al-Qari'ah, tahukah kamu apa itu Qari'ah? Tadi saya sudah jelaskan bahwa Qari'ah itu adalah suara tiupan yang keluar dari moncongnya sangkakala yang ditiup Israfil. Kita tahu bahwa Israfil meniup sangkakala itu 2 kali, walaupun ada ulama yang mengatakan 3 kali. Tiupan yang pertama itu tiupan yang membuat orang terkejut kemudian meninggal. Dan tiupan yang kedua mengeluarkan seluruh manusia dari kuburannya, yang disebut dengan Yaumul Ba'tsi wan Nusyur. Tiupan yang pertama disebut Al-Qari'ah. Tiupan yang kedua disebut Al-Qari'ah. Tapi Al-Qari'ah yang kita akan bahas dalam suratul Qari'ah di sini berkaitan dengan tiupan yang kedua. Dari mana kita ambil? Dari ayat setelahnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nanti saya terangkan. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Adrak itu fi'lul madhi, beda dengan yudrik. Adrak beda dengan yudrik. Adraka yudriku idrakan, itu kalau tasrifnya. Adrak artinya telah mengetahui, yudrik akan mengetahui. Adrak artinya dia sudah memiliki ilmu pengetahuan. Yudrik artinya dia belum memiliki ilmu pengetahuan. Seperti firman Allah Azza wa Jal, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrik la'allahu yazzakka. Ketika Nabi SAW berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum, ketika itu dia hendak masuk Islam, Rasul memilih berdakwah kepada pembesar Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, abasa wa tawalla, bermuka masam kemudian berpaling dari siapa? Dari Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta, yang cacat, ingin masuk Islam, enggak direken sama Nabi. Nabi memilih berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang orang buta ini. Wa ma yudrik, dan engkau tidak tahu bahwa la'allahu yatazakka, dia hendak mensucikan dirinya. Rasul tidak tahu kalau dia itu datang betul-betul ingin masuk Islam. Rasul tidak punya pengetahuan. Tapi dalam ayat ini menggunakan fi'il madhi. Rasul memiliki pengetahuan secara global tentang kiamat, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu sebelumnya. Maka di sini adalah rincian tambahan untuk Rasul. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah engkau wahai Muhammad? Maksudnya dia sudah tahu kiamat itu, sudah tahu secara global. Tapi Allah tekankan lagi untuk penambahan keterangan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu Qari'ah? Maka Allah menjawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kita tahu bahwa jarak tiupan yang pertama, disebut Qari'ah. Tiupan yang kedua disebut Qari'ah. Jarak tiupan pertama ke tiupan kedua itu selama 40. Abu Hurairah ragu, apa yang dimaksud 40 di sini? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Allahu a'lam. Akan tetapi Qari'ah yang pertama,
tidak diketahui kecuali oleh sedikit manusia dan mereka di atas keburukan. Itu qari'ah yang pertama. Tidak akan didapati seorang mukmin. Qari'ah yang pertama itu hanya didapati orang kafir saja. Karena ketika api yang kemudian menggiring manusia dari Yaman sehingga seluruh manusia keluar dari rumah-rumah mereka di seluruh penjuru dunia, kemudian mereka berangkat ke Syam. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan angin, angin yang sangat dingin, menyentuh seluruh jasad orang-orang yang beriman walaupun memiliki keimanan sebiji zarah, maka Allah wafatkan. Kemudian Allah sisakan orang-orang yang tidak punya keimanan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang buruk akhlaknya. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali kepada orang yang paling buruk yang masih hidup ketika itu. Jadi qari'ah yang pertama tidak ada yang mendapati kecuali sedikit orang, dan mereka adalah syiraril khalqi, seburuk-buruk manusia. Berbeda dengan qari'ah yang kedua. Karena ketika qari'ah yang pertama, orang-orang yang paling buruk itu ketika mendengar tiupan sangkakala Israfil, maka mereka kemudian berjatuhan meninggal dunia, mati semua. Dan orang yang meninggal adalah orang yang sedang memperbaiki kolam untanya. Tiba-tiba mendengar tiupan Israfil, dia memandang ke atas, tiba-tiba jatuh kemudian mati. Orang-orang yang sedang berniaga di pasar, sedang tawar-menawar, tiba-tiba berjatuhan. Orang yang sedang berjalan naik kendaraan, tiba-tiba jatuh mati. Semua berjatuhan mati. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kiamat. Tiupan yang pertama, tiupan kejut dan tiupan kematian. Lah dari tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya alam semesta. Apabila langit dipecahkan, apabila bumi digempakan, apabila lautan ditumpahkan, apabila binatang dikumpulkan, apabila bintang berjatuhan, apabila matahari digulung kemudian dijatuhkan ke dalam jahanam, dihancur-hancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Anal Malik aina mulukud dunia. Saya raja, di mana raja-raja yang congkak dunia itu. Tidak ada yang menjawab. Maka Allah jawab sendiri, Ana wahidul qahhar. Sayalah zat yang maha satu lagi maha perkasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan Israfil sebelum yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Inilah yang disebut al-qari'atu mal qari'ah. Bisa dipahami? Israfil meniup sangkakala yang kedua. Apa yang terjadi? Yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah mempermisalkan bangkitnya manusia dalam qari'ah yang kedua itu dengan dua binatang. Binatang yang pertama laron, dalam bahasa Arabnya farash. Antum tahu laron? Laron itu binatang yang kalau gelap kemudian dia dapat cahaya, maka laron ini akan datang kepada cahaya. Laron apabila terbang, maka dia akan terbang tidak beraturan koloninya. Coba lihat laron, beraturan nggak itu terbangnya? Tidak. Ada yang ke sana, ada yang ke atas, ada yang jatuh, nggak beraturan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mempermisalkan
ketika manusia dibangkitkan itu seperti laron, artinya manusia tidak beraturan. Ketika mereka bangkit, ada yang lari ke utara, lari ke selatan, lari ke timur, lari ke barat, saling tabrakan, bingung mau menyelamatkan diri masing-masing. Maka Allah mengatakan kal farashil mabthus, seperti laron yang tidak beraturan ke sana kemari. Kemudian binatang yang kedua Allah permisalkan seperti belalang. Allah mengatakan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berhamburan. Apa bedanya belalang dengan laron? Beda terbangnya. Kalau laron itu tidak beraturan koloninya, dia suka-suka terbang ke sana kemari, dia nggak peduli dengan yang lainnya. Ngumpul di sebuah lampu gelap, kemudian ada terang, ngumpul di situ, kemudian terbang sesuka dia, naik ke atas, nggak jelas. Beda dengan belalang. Belalang itu kalau terbang bersama koloninya, maka ketika dia terbang rame-rame, maka ada tujuan. Ketika mereka terbang semua, maka mereka akan terbang bersama-sama. Bagaimana caranya? Kemudian menggambarkan bagaimana Allah mempermisalkan dengan laron, dan bagaimana Allah mempermisalkan dengan belalang. Saya jelaskan. Di awal Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, dan ini merupakan qari'ah yang kedua. Maka Allah katakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, maka manusia seperti laron. Dan ini tidak terjadi kepada orang yang beriman. Ingat, ini Allah ingin menggambarkan orang-orang kafir. Ini Allah ingin menggambarkan orang-orang musyrikun, munafiqun, kafirun. Maka mereka ketika dibangkitkan, mereka tidak memperdulikan siapapun. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu tidak peduli lagi terhadap saudaranya, terhadap orang tuanya, terhadap ibu bapaknya, terhadap anak-anaknya, terhadap suami istrinya, nggak peduli. Ketika bangkit, dalam pikirannya tidak ada mana suami saya, mana istri saya, mana anak saya, mana orang tua saya, nggak ada lagi. Yang ada mereka takut menyelamatkan diri-diri mereka. Yauma tadhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Pada hari itu manusia mabok, kata Allah. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, walakin adzaballahi syadid, itu karena azab Allah yang pedih. Allah mabukkan mereka dengan azab, sehingga mereka ketika keluar dari kuburan seperti laron yang berhamburan ke sana kemari, gak jelas, bertabrakan sesama mereka, sehingga mereka mengatakan malaha, ada apa ini? Ketika mereka mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha, ketika manusia keluar dari kuburannya mereka mengatakan ada apa ini? Orang-orang itu akan mencela diri-diri mereka dan mengatakan ya wailana min man ba'athana min marqadina, celaka aku, siapa yang membangkitkan aku dari tidur-tidurku, malah ada apa ini? Maka mereka berhamburan ketakutan menyelamatkan mereka masing-masing, tidak tahu arah harus kemana mereka.
dan tidak kepikiran mana saudaranya, mana suaminya, mana istrinya, mana anaknya. Mereka mabok. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Baru orang-orang yang beriman, maka mereka tidak seperti orang-orang ini. Orang yang beriman ketika dimunculkan, dibangkitkan oleh dari kuburannya, maka ketika bangkit, di sampingnya sudah ada istrinya yang soleha, di sampingnya sudah ada orang tuanya yang soleh dan soleha, di sekelilingnya ada anak-anaknya yang saleh dan saleha. Mereka tidak lari ke sana kemari. Sehingga Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman, kemudian keimanan orang ini diikuti oleh anak cucunya, oleh istrinya, diikuti oleh orang tuanya, diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh cucunya. Al-haqna, kami kumpulkan mereka. Bihim dzurriyyatuhum, kami kumpulkan mereka. Istrinya dikembalikan, suaminya dikembalikan, anak-anak solehnya dikembalikan, orang tua solehanya dikembalikan, sehingga mereka tidak seperti kal farashil mabthus, tidak seperti larat yang berhamburan. Dan ini nikmat. Makanya ketika orang-orang kafir sibuk lari ke sana kemari, sambil berteriak-teriak mencela dirinya, ya wailana man ba'atsana min marqadina, celaka siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Orang-orang yang beriman hanya tersenyum dan mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah kepada kalian, dan sungguh benar apa yang telah diberitahu para rasul kepada kalian. Orang-orang yang beriman tersenyum sambil menjawab perkataan mereka, inilah janji Allah kepada kalian, dan telah benarlah utusan yang Allah utus kepada kami. Subhanallah, orang-orang yang beriman begitu nikmat, karena ini yang ditunggu-tunggu mereka. Tidak hendak lama-lama di dunia orang yang beriman itu. Maka ketika kemudian mereka mengerucut, jadi tadinya lari ke sana, lari ke timur, lari ke barat, lari ke selatan, lari ke utara, dan bumi ketika itu sarabah, seperti fata morgana. Fata morgana itu menipu. Kita melihat seolah-olah ada air padahal tidak ada air, seolah-olah ada gunung padahal tidak ada gunung. Karena ketika itu bumi rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang rendah. Ya, di sekarang bumi yang kita pijak, ada gunung, ada bukit, ada lembah, ada lubang, ada yang menonjol. Pada hari itu, yauma tubaddalul ardu ghairal maka bumi itu rata. Itulah yang disebut dengan mahsyar, rata. Ketika berhamburan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan munadi yunadi, seorang penyeru untuk memanggil-manggil manusia. Maka kemudian mereka mengerucut. Yang tadinya lari ke sana karena panggilan dari sana, mereka balik semuanya ke arah satu titik panggilan. Kemudian mereka berkumpul di satu tempat. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mulai membagi kelompok-kelompok. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fahduhum ila siratil jahim ma kanu ya'buduna min dunillah. Giring orang-orang ke dalam lembah jahanam dengan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kumpulkan para penyembah bulan di sana, kumpulkan para penyembah bintang di sana, kumpulkan para penyembah berhala di sana, kumpulkan para penyembah lembah di sana, para penyembah binatang di sana, dikumpulkan itu, dibariskan masing-masing dengan sesembahannya.
waqifuhum wa hum mas'ulun. Biarkan mereka dikumpulkan dan berdiri di sana, mereka akan ditanya tentang umurnya, masa mudanya, hartanya dan ilmunya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala baru mempermisalkan kelompok yang sudah dibagi-bagi ini dengan binatang yang kedua, kal jaradil muntasir, seperti belalang, karena mereka sudah rapi, tinggal digiring kemudian dijebloskan ke dalam jahanam. Itulah bedanya laron dengan belalang, permisalan kiamat maksudnya di sini. Bisa dipahami? Baik. Allah mengatakan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan kita lihat gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, tiba-tiba di bawah angin kencang. Gunung, ikhwan, adalah makhluk Allah yang ada di bumi, termasuk makhluk Allah yang paling kuat gunung itu. Makanya Allah jadikan wal jibalu autad, gunung itu dijadikan pasak, tenda. Kalau ada pasaknya nggak akan roboh, nggak akan goyang. Coba kalau dicabut pasaknya datang angin, goyang nggak? Goyang kan? Kalau gunung diratakan, dijadikan perumahan sehingga tidak ada pasak lagi di bumi, itu mudah gempa bumi itu. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut gunung dari akarnya, artinya dicabut pasak bumi ini, dicabut dulu pasak buminya, setelah itu diterbangkan ke atas, kal ihnil manfush. Bayangkan, gunung dicabut dari akarnya, kemudian yauma nusayyirul jibal, ketika kami perjalankan, artinya ketika gunung itu sudah tercabut, datang angin, maka gunung ini akan melesat ke atas seperti Anda ambil kapas kemudian dihambur-hamburkan, kemudian datang angin, maka kapas ini akan berhamburan. Seperti itulah gunung itu keadaannya. Semua gunung bukit terangkat dari pasaknya, terangkat dari akar-akarnya, sehingga mereka terbang. Di atas itulah terjadi benturan gunung satu dengan yang lainnya. Maka ketika itu gunung akan jatuh. Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bagaimana kondisi gunung pada Al-Qari'ah itu. Katakan ya Muhammad, Allah akan menghancurkan gunung sehancur-hancurnya. Bayangkan, dibentar-benturkan di atas, sehingga yang turun pasir-pasirnya saja, berserakan di mana-mana. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi rata. Sudah tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi gunung. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala yauma yubaddalul ar ghairal ar, pada hari di mana Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang lain. Subhanallah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kondisi manusia di padang mahsyar. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Ridha. Ridha itu, ikhwan, adalah sesuatu yang ditunggu manusia, karena ridha itulah yang mendatangkan ketenangan. Orang kalau
kalau ditimpa musibah kemudian redha, tenang tidak? Tenang. Orang kalau bermasalah dengan orang, kemudian orang yang kita sakiti itu redha kepada kita, mau memaafkan kita, tenang gak kita? Tenang. Maka ketika itu orang-orang yang berat timbangannya, maka mereka akan tenang. Tenang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah redha kepada hamba. Karena dalam timbangan itu, perhatikan di sini, Allah tidak menyebutkan persamaan timbangan. Allah hanya menyebutkan berat dan ringan. Barang siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia akan senang, akan tenang, akan redha. Barang siapa yang ringan timbangannya dan berat, ringan timbangan baiknya dan berat timbangan buruknya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dijerumuskan ke dalam neraka hawiyah. Allah tidak menyebutkan gimana kalau 50-50. Di sini kan baru dua disebutkan kan. Yang satu berat timbangan kebaikannya, beruntung dia. Yang satu berat timbangan keburukannya, celaka dia. Dalam ayat itu tidak mengatakan gimana yang 50-50. Yang separuh timbangannya enggak beranjak, karena apa? Enggak jomplang. Ini 50% kejahatan, 50% kebaikan. Artinya kan tidak ada yang berat di sini. Kenapa Allah tidak sebutkan dalam surah Al-Qaryah di sini? Karena orang yang kebaikannya sama dengan keburukannya, maka mereka akan diletakkan di satu tempat namanya A'raf. Sehingga dalam Al-Quran ada suratul A'raf, satu lembah, di samping kirinya Jahannam dan di samping kanannya sorga. Dia di tengah-tengah antara sorga. Apabila datang angin sorga senang, apabila datang angin neraka menangis. Itulah A'raf. Tapi orang-orang ini akhirnya Allah maafkan. Kenapa demikian? Karena kebesaran rahmat Allah. Allah itu lebih besar kasih sayangnya kepada hambanya dibandingkan murkanya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat, Allah ampuni. Lihat orang kafir kepada Allah, walaupun mereka sudah menyembah berhala, padahal Allah yang kasih makan dia. Dia sujud kepada berhala, Allah yang kasih harta kepada dia. Dia sekutukan Allah dengan berhala, pada Allah yang kasih rizki kepada dia. Tapi Allah masih sayangkan dengan mereka. Coba bayangkan, saya besarkan anak kecil. Anak saya besarkan. Saya kasih gizi dia, saya sekolahkan dia, saya kuliahkan dia. Saya habis-habisan mendidik dia sampai besar. Tiba-tiba giliran dia berbuat baik kepada orang tuanya, dia berbuat baik kepada orang lain. Sakit nggak orang tua? Sakit. Mungkin nggak orang tua nolong lagi anak itu? Nggak mungkin, kurang aja. Saya yang besarkan dia, melahirkan dia, sudah besar, malah dia berbuat baik sama tetangganya. Mungkin kita akan dendam kan? Harusnya dia berbuat baik sama saya, kenapa sama tetangga? Kalau seandainya, tapi Allah itu laisa kamitsli syai', tidak sama dengan makhluknya. Walaupun hambanya ada yang menyekutukan dia dengan patung, ada yang menyekutukan dia dengan sapi, ada yang menyekutukan dia dengan berhala, ada yang menyekutukan dia dengan bulan, bintang dan yang lainnya, tetap saja Allah kasih makan dia, Allah kasih minum dia, Allah kasih tempat dia, Allah kasih rizki dia. Sayang gak Allah? Sayang. Tapi sayangnya Allah kepada orang kafir hanya di dunia. Itulah yang disebut dengan sifat Rahman. Tapi Rahim orang kafir tidak dapat. Karena Rahim itu khusus untuk orang yang beriman, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia di atas ketenangan.
Barang siapa yang berat atau ringan timbangan keburukannya, timbangan kebaikannya dan berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah. Ada yang mengatakan hawiyah itu adalah satu nama dari nama-nama neraka jahanam. Tapi ada juga yang mengatakan hawiyah itu satu di antara tingkatan-tingkatan neraka di jahanam. Sebagaimana surga kan ada tingkatannya. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tingkatan di surga itu jumlahnya 6.400 lebih, sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Dari mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil dalil? Dari sabda Rasul, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca dengan tartil, kata Allah. Allah mengatakan seperti ini di sorga. Baca wahai hambaku dengan tartil. Naik, ambil tingkatanmu. Naik lagi, ambil tingkatanmu. Warattil, tartilkan bacaanmu sebagaimana di dunia kau tartilkan bacaan Qur'anmu, karena nanti tingkatan yang terakhir yang kau akan dapat sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Dari sini Syekhul Islam mengatakan bahwa tingkatan sorga itu sesuai dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Kalau di sorga ada tingkatan, tentu di neraka ada tingkatan. Di sorga ada pintu, 8 pintunya. Di neraka ada pintu, 7 pintunya. Kenapa pintu neraka lebih sedikit daripada pintu sorga lebih banyak? Sekali lagi, karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Sebagaimana pintu memiliki pintu-pintu, maka neraka memiliki tingkatan. Lah, ada sebagian ahli tafsir, salah satu tingkatan jahanam itu namanya hawiyah. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, hawiyah itu bukan nama neraka, bukan juga nama tingkatan di neraka, tapi ini gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjerembabkan orang-orang yang masuk ke dalam jahanam. Artinya hawiyah itu kalau orang jatuh dari ketinggian, maka akan dimulai dari kepalanya dulu. Kakinya di atas, kepalanya di bawah, itu disebut hawiyah. Anda bisa bayangkan, jatuh dari masjid ini berapa meter ini? Ada 30 meter? Anggaplah 30 meter. Coba antum jatuhkan diri, kepalanya dulu sebelum kakinya. Selamat nggak antum? Nggak akan selamat. Kalau orang jatuh kepalanya dulu, sebelum yang lainnya, sebelum tangannya, sebelum badannya, sebelum kakinya, dipastikan dia mati, hancur dia. Sementara orang-orang kafir ini, jangankan orang kafir, orang-orang yang beriman yang kepeleset di siratitian siratal mustaqim saja, kalau seandainya terpeleset, itu akan jatuh kepalanya dulu dan baru sampai di jahanam. Itu setelah 70 tahun baru sampai di dasar jahanam. Dan Allah nyalakan api jahanam 1000 tahun pertama warnanya putih, 1000 tahun kedua warnanya merah, dan 1000 tahun yang ketiga warnanya hitam. Maka jahanam itu gelap karena warna apinya hitam. Subhanallah ya kawan. Hawiyah, di mana orang-orang ini yang kal jaradil muntashir, seperti belalang yang diarahkan ke suatu tempat, maksudnya diarahkan ke dalam pinggir-pinggir jahanam, maka mereka akan jatuh ke lembah jahanam, kepalanya dulu selama 70 tahun baru dibenturkan dengan neraka yang ada di dalamnya, dan tubuh mereka dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa hawiyah itu? Maka Allah mengatakan narun hamiyah, dia adalah api yang menyala. Api neraka itu mengejar-ngejar sifatnya. Kalau kita sedang ada kebakaran di sebelah, kita berdiri di sini, api mengejar kita itu kalau ada angin dari sana. Tapi kalau ada angin dari sana, api tidak akan mengejar, karena api akan mengarah ke sana. Tapi api di neraka itu mengejar kita.
Kita dikejar oleh api. Makanya Allah mengatakan di dalam surah yang jelas, apa namanya, alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Alaihim mu'sadah, di mana api itu mengepung mereka seperti penjara. Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar. Apabila mereka hendak keluar, ditarik lagi sama api, dan mereka tidak bisa keluar, sehingga api itu akan merasakan dia bagaimana azab bakar ini. Belum lagi disediakan tiang sehingga mereka diikat fi amadim mumaddadah, mereka diikat di tiang besi. Tiang itu kalau terbakar akan merah, dan kita akan digantung di situ, kemudian dikerubungin oleh api. Akala ba'duhu ba'dha, saling memakan api itu. Subhanallah. Api di dunia saja, kalau seandainya dibawa ke akhirat, api di dunia ini kalau seandainya Allah bawa ke akhirat untuk mengadab manusia, sudah cukup. Itu api dunia. Karena kita bisa melihat bagaimana ketika ada kebakaran hebat, gas keluar dari bumi, gas keluar dari laut, kita sudah serem lihatnya. Sementara api di dunia ini hanya 1 dari 70 bagian api neraka. Panasnya api dunia itu hanya 1 bagian dari 70 panasnya api neraka. Berarti kalau seandainya seseorang ditakdirkan masuk neraka, maka dia akan merasakan panas 70 kali lipat api dunia. Itu maksudnya. Maka Allah mengatakan narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas, karena digabungkan dengan 70 bagian lainnya. Na'udzubillah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari api neraka. Jangan sampai kita masuk neraka. Karena ada orang yang jadi mainan, terutama orang-orang awam. Neraka jadi mainan. Apa katanya? Gak apa-apa masuk neraka, biar ketemu dengan Lady Gaga, katanya. Apa Lady Gaga masuk neraka? Belum tentu juga. Gimana kalau dia bertobat kemudian dapat hidayah masuk Islam? Yalah, kalau dia kafir, apa mungkin ketemu dengan Lady Gaga kalau memang dia masuk neraka? La ilaha illallah. Jangan dibuat mainan. Saya pernah mendengar kalimat ini, Mas. Ngomong sambil tertawa. Nggak apa-apa masuk neraka, katanya. Subhanallah. Enak kali bahasa ini. Kalau Anda bisa tahan dengan api dunia, itu pun belum tentu tahan api neraka. Karena api dunia hanya satu bagian saja panasnya, gitu kan. Sementara api neraka itu digabungkan 70 bagiannya. Wallahu a'lam. Ini diantara tafsir surah Al-Qariyah. Saya kira tidak ada pertanyaan, ikhwan, karena sudah kondisi juga gelap. Saya ada keperluan juga. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.